Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah-kisah dalam kerajaan Majapahit selalu saja menarik untuk diceritakan kembali. Kerajaan yang memiliki obsesi untuk menyatukan Nusantara, beragam kisah perjuangan, pemberontakan, dan juga pengkhianatan yang kerap terjadi. Salah satu kisah menarik di Majapahit adalah cerita tentang Empu Nambi. Beliau adalah salah satu pentolan Majapahit paling setia kepada rajanya. Bahkan dia mau melakukan apa saja untuk sang raja, meski akhirnya mati karena terkena fitnah. Empu Nambi adalah sosok yang sangat jujur, kalem, dan sangat setia dengan kawannya. Selama hidup, ia ikut berjuang dan mengabdi kepada Raden Wijaya yang merupakan keturunan dari Ken Arok dan Ken Dedes. Saat Singosari akhirnya hancur, Empu Nambi pulalah yang ikut andil dalam pembangunan salah satu kerajaan terbesar di Nusantara. Karena setia kepada Raden Wijaya, Nambi pun akhirnya diangkat sebagai Mahapatih. Pengabdian yang dia lakukan selama ini telah terbayar dengan lunas, meski banyak yang menentangnya. Meski sangat berjasa kepada kerajaan, dia dianggap belum pantas menduduki jabatan Mahapatih, sehingga perseteruan terjadi dan menimbulkan timbulnya pemberontakan. Pengangkatan Empu Nambi menjadi Mahapatih mendapatkan protes keras dari Ronggolawe. Dia ingin jabatan besar itu diberikan kepadanya karena merasa lebih berjasa. Saat sama-sama berjuang dengan Raden Wijaya, Ronggolawe ikut membantu dalam membabat hutan serta mengusir tentara Mongol yang datang, sehingga Majapahit akhirnya berdiri. Di samping telah berjasa, Ronggolawe juga terus dijanjikan menjadi Mahapatih oleh Raden Wijaya. Sayangnya, dia justru dianugerahi menjadi pemimpin Tuban, dan jabatan itu dianugerahkan kepada Empu Nambi yang dikenal memiliki kedekatan dengan Raden Wijaya sejak lama. Akhirnya Ronggolawe melakukan pemberontakan besar-besaran. Mengetahui adanya ancaman pemberontakan yang akan membahayakan Majapahit, Raden Wijaya mengutus Empu Nambi untuk menumpasnya. Akhirnya terjadilah peperangan yang sengit dan membuat Ronggolawe meninggal dunia, dan wilayah Majapahit dipecah menjadi wilayah barat dan wilayah timur. Salah satu alasan mengapa Raden Wijaya mengangkat Empu Nambi sebagai Mahapatih adalah kemampuannya yang hebat dalam perang. Dia dikenal sangat pandai memimpin pasukan dalam peperangan. Selanjutnya, dia juga sangat ahli dalam urusan administrasi. Kemampuan ini digunakan oleh Raden Wijaya untuk membangun Majapahit hingga akhirnya terus berkembang. Dalam kehidupan sehari-hari, Empu Nambi dikenal sangat baik kepada semua orang. Bahkan dia sangat setia kawan, sehingga tidak akan pernah melakukan pengkhianatan kepada Majapahit yang dia bangun sendiri. Berkat kesetiaannya ini, Empu Nambi mampu menduduki jabatan ini sampai raja kedua dari Majapahit naik takhta. Memasuki generasi kedua dari kerajaan Majapahit, posisi dari Empu Nambi mulai ingin digeser oleh seorang penasehat istana bernama Mahapati. Dia terus mempengaruhi Jayanegara yang saat itu menjadi raja untuk mencopot jabatan Empu Nambi. Bertepatan dengan itu, Arya Wiraraja sakit, sehingga Empu Nambi harus menjenguk dan enggan pulang lagi ke Majapahit. Mengetahui hal ini, Mahapatih langsung meluncurkan fitnah keji dan mengatakan kalau Empu Nambi akan melakukan pemberontakan. Mengetahui hal ini, Jayanegara marah dan akhirnya mengutus banyak pasukan untuk menyerang Lumajang, tempat Arya Wiraraja yang dulunya menjadi penasehat perang Majapahit ini hancur lebur. Pada kejadian ini, Empu Nambi tewas dikeroyok 3 panglima perang Majapahit.
Kisah dari Empu Nambi yang sangat miris ini membuktikan bahwa orang yang pandai selalu dikalahkan oleh mereka yang berkepentingan dan punya kekuasaan.